Di depan keluargaku, dia menggenggam tangan perempuan itu, tanpa ragu, tanpa melihat ke arahku. Mulai malam ini, katanya pelan, aku memilih dia. Semua orang menoleh kepadaku, menunggu aku hancur. Ibuku menunduk. Beberapa orang berbisik. Aku tidak menangis, karena 2 minggu sebelum malam itu, aku sudah tahu semuanya. Dan saat dia mempermalukanku di panggung itu, yang sebenarnya sedang jatuh, bukan aku. Namaku Arini. Malam itu, semua orang mengira aku kalah. Dipilihkan pengganti, dipermalukan, ditinggalkan di depan banyak mata. Tapi yang mereka lihat hanya separuh cerita. Kalau kamu pernah merasakan dihancurkan di depan umum oleh orang yang kamu percaya, mungkin kamu akan mengerti. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan like. Sekarang, izinkan aku ceritakan bagaimana semuanya sebenarnya sudah kupersiapkan. 2 bulan sebelum malam itu, dia mulai berubah. Bukan berubah yang dramatis, justru yang tenang. Terlalu tenang. Dia tetap pulang, tetap makan bersamaku, tetap menanyakan kabarku. Tapi ada sesuatu yang hilang. Tatapannya tidak lagi tinggal lama. Tangannya tidak lagi mencari tanganku saat tidur. Dan ponselnya selalu terbalik di meja. Awalnya aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin dia sedang stres. Perusahaannya memang sedang berkembang. Banyak proyek besar, banyak tekanan. Tapi perubahan kecil, kalau terjadi setiap hari, lama-lama terasa seperti jarak. Suatu malam, dia pulang lebih larut dari biasanya. Aku pura-pura tidur. Dia masuk kamar dengan langkah pelan, meletakkan tas kerja, lalu duduk cukup lama di tepi ranjang. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku hampir membuka mata, tapi aku memilih diam. Beberapa menit kemudian dia ke ruang kerja. Laptopnya menyala. Suara notifikasi email terdengar. Aku tidak berniat mengintip. Benar, aku hanya ingin mematikan lampu ruang kerja karena sudah hampir tengah malam. Tapi saat aku masuk, layar laptop itu masih terbuka. Ada email yang belum tertutup. Subjeknya membuatku berhenti melangkah. Transfer final, pastikan aman sebelum pengumuman. Pengumuman? Tanganku terasa dingin. Aku tidak langsung duduk. Aku berdiri cukup lama di depan layar itu. Seperti berharap kata-katanya berubah. Tidak berubah. Aku membaca perlahan. Ada lampiran spreadsheet. Angka-angka besar. Bukan ratusan juta. Miliar. Dana perusahaan yang seharusnya masuk ke rekening proyek berpindah ke rekening pribadi. Nama penerimanya membuat dadaku sesak. Nadia, nama yang belakangan sering dia sebut sebagai rekan kerja paling kompeten. Aku tidak marah. Belum. Aku justru merasa kosong. Aku membuka folder lampiran itu. Ada beberapa kali transfer. Tanggalnya berdekatan. Dan di bagian catatan kecil, ada kalimat singkat. Pastikan sebelum acara peresmian. Acara peresmian? Itu berarti semuanya sudah direncanakan. Termasuk pengumuman itu. Aku menutup laptopnya pelan. Tidak membanting. Tidak menangis. Aku kembali ke kamar. Dia masih di ruang kerja. Aku berbaring dan menatap langit-langit. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku berubah. Bukan menjadi marah, tapi menjadi sadar. Kalau memang dia ingin mengakhiri semuanya, dia sudah menyiapkan panggungnya. Dan kalau dia berani melakukannya di depan umum, maka aku tidak boleh menjadi satu-satunya orang yang tidak siap. Sejak malam itu, aku berhenti menjadi istri yang bertanya. Aku mulai menjadi pengamat. Aku memperhatikan jadwalnya. Aku mencatat tanggal-tanggal penting. Aku memindahkan salinan data ke penyimpanan pribadiku. Tanpa suara,
tanpa konfrontasi. Dia mungkin mengira aku tidak tahu apa-apa. Dia mungkin merasa sedang mengendalikan situasi. Padahal, sejak malam itu, aku sudah melihat arah akhir cerita ini. Dan aku tahu satu hal. Jika dia benar-benar berniat mempermalukanku di depan banyak orang, maka aku tidak akan datang ke acara itu sebagai perempuan yang tidak tahu apa-apa. Aku akan datang sebagai seseorang yang sudah siap melihat semuanya runtuh. Hanya saja, aku belum tahu seberapa kejam dia akan melakukannya. Dan aku belum tahu bahwa malam itu akan mengubah hidup kami sepenuhnya. Gedung itu terang. Lampu gantung besar memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Orang-orang berpakaian rapi, tertawa kecil, membicarakan proyek dan masa depan. Aku duduk di barisan depan. Dia sendiri yang memintaku duduk di sana. Sekarang, aku tahu kenapa. Dia terlihat percaya diri malam itu. Jas abu-abu yang kepilihkan, sepatu hitam mengkilap, senyum yang terlalu tenang. Saat mamanya dipanggil ke panggung, tepuk tangan terdengar panjang. Dia mulai berbicara tentang kerja keras, tentang perjuangan dari nol, tentang orang-orang yang mendukungnya. Aku masih duduk diam, tanganku dingin, tapi wajahku biasa saja. Lalu dia berkata ada satu hal pribadi yang ingin diumumkan. Suasana berubah. Beberapa orang tertawa kecil, mengira ini kejutan romantis. Dia memanggil satu nama, Nadia. Perempuan itu berdiri dari sisi kanan ruangan. Gaun hitam sederhana, langkahnya mantap. Aku merasakan beberapa pasang mata mulai melirik ke arahku. Dia menggenggam tangan Nadia di atas panggung, tanpa ragu, tanpa jeda, dan tanpa melihatku lebih dulu. Mulai malam ini, katanya, aku memilih seseorang yang benar-benar mendukung masa depanku. Suasana hening. Lalu dia menoleh ke arahku, hanya sekilas. Dan itu bukan lagi Arini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, tanpa penjelasan. Seperti keputusan bisnis. Aku bisa mendengar napas ibuku tertahan di sampingku. Seseorang di belakang berbisik pelan. Beberapa orang menunduk, tidak tahu harus melihat kemana. Tidak ada yang bertepuk tangan kali ini, tidak ada yang bersorak, hanya sunyi yang canggung. Aku berdiri perlahan, bukan untuk protes, bukan untuk menangis. Aku berdiri supaya semua orang bisa melihat wajahku dengan jelas. Aku tidak hancur, aku tidak memohon, aku hanya menatapnya. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan cinta, bukan juga penyesalan, hanya keyakinan bahwa dia sedang mengendalikan segalanya. Dia pikir ini panggungnya. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa. Dia pikir aku akan pergi dengan kepala tertunduk. Aku duduk kembali. Tanganku sudah tidak gemetar lagi. Karena saat itu aku sadar satu hal. Dia tidak hanya mengakhiri hubungan kami. Dia sedang membangun citra. Seolah-olah aku yang tidak cukup mendukungnya. Seolah-olah aku yang tertinggal. Seolah-olah dia naik kelas. Dan aku beban. Dan itu kesalahan terbesarnya. Karena penghinaan publik seperti itu tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf. Tidak bisa diperbaiki dengan penjelasan. Malam itu semua orang melihatku sebagai perempuan yang ditinggalkan. Tapi tidak satu pun dari mereka tahu. Aku sudah melihat dokumen transfer itu. Aku sudah membaca emailnya. Aku sudah tahu tentang rencana pengumuman. Dia berdiri di panggung, menggenggam tangan perempuan itu, merasa menang. Padahal tanpa dia sadari, setiap kata yang dia ucapkan malam itu justru mempercepat kejatuhannya sendiri. Dan saat aku melangkah keluar dari gedung itu, aku tidak merasa kalah. Aku merasa waktunya sudah dimulai. Pagi setelah acara itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena dia pergi, tapi karena aku tidak lagi menunggu penjelasan. Dia tidak pulang malam itu. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hanya satu notifikasi singkat menjelang subuh. Aku harap kamu bisa bersikap dewasa. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Lalu aku mematikan layar. Dewasa. Baik. Hari itu aku tidak menangis. Aku membuka laptopku sendiri. Menyalakan kembali salinan data yang sudah kusimpan. Spreadsheet itu masih sama. Angkanya tidak berubah.
Alur transfernya jelas. Dana perusahaan dipindahkan bertahap melalui beberapa rekening perantara, lalu berakhir di satu nama, Nadia. Tanggal transfer terakhir 2 hari sebelum acara peresmian. Artinya, pengumuman itu bukan spontan. Semua sudah disiapkan. Cinta mungkin bisa diperdebatkan, tapi angka tidak pernah berbohong. Aku membuat folder baru, menyalin semua bukti, email, lampiran, riwayat percakapan yang sempat kubaca malam itu. Aku tidak mengubah apapun. Aku hanya mengamankan. Sore harinya aku menghubungi seseorang yang sudah lama tidak kutemui. Raka, auditor internal perusahaan tempat suamiku bekerja. Kami pernah satu kampus. Hubungan kami biasa saja. Tapi aku tahu satu hal tentang Raka. Dia tidak suka manipulasi angka. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Aku tidak membawa drama. Aku tidak membawa cerita tentang pengkhianatan. Aku hanya membawa data. Dia membaca perlahan. Wajahnya berubah sedikit. Ini seharusnya tidak keluar dari sistem, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tidak minta kamu membocorkan apapun, kataku tenang. Aku hanya ingin memastikan perusahaan tidak dirugikan. Kalimat itu cukup, karena bagi orang seperti Raka, itu sudah alasan besar. 2 hari kemudian pengumuman audit internal beredar. Bukan audit biasa, audit menyeluruh. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, dia menghubungiku lebih dari 1 kali. Panggilan tak terjawab, pesan masuk bertubi-tubi. Apa kamu melakukan sesuatu? Kita bisa bicarakan baik-baik. Kamu tidak perlu memperkeruh situasi. Aku membalas 1 kalimat saja. Situasinya memang sudah keruh. Beberapa detik kemudian, dia menelpon lagi. Kali ini aku angkat. Suaranya tidak lagi setendang di panggung malam itu. Apa yang kamu mau? Aku tersenyum tipis. Aku tidak mau apa-apa. Jangan pura-pura tidak tahu, katanya cepat. Aku membiarkan jeda beberapa detik, lalu berkata pelan. Kamu yang berdiri di panggung itu. Kamu yang memilih mempermalukanku. Sekarang kamu bertanya apa yang aku mau. Sunyi di ujung telepon. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kalimat siap pakai. Dia selalu pandai mengendalikan situasi. Tapi kali ini, kendali itu mulai lepas. Audit belum menemukan semuanya. Belum. Tapi dia tahu. Dia tahu seseorang membuka pintu. Dan dia mulai curiga siapa orangnya. Malam itu untuk pertama kalinya, sejak acara itu, aku tidur tanpa menunggu siapapun. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena posisinya berubah. Dulu aku yang bertanya, sekarang dia yang gelisah. Dulu aku yang tidak tahu apa-apa, sekarang dia yang takut ketahuan. Permainan ini belum selesai, belum ada keputusan, belum ada kejatuhan. Tapi satu hal sudah jelas, dia tidak lagi berdiri sendirian di atas panggung. Sekarang ada cahaya yang menyorot ke arahnya. Dan semakin terang cahayanya, semakin sulit baginya untuk bersembunyi. 3 hari setelah audit diumumkan, Nadia datang menemuiku. Bukan di kantor, bukan di rumah. Di parkiran apartemenku. Dia berdiri di samping mobilnya. Wajahnya tidak lagi setenang malam peresmian itu. Aku menghentikan langkahku beberapa meter darinya. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku datar. Dia tidak tersenyum. Kamu ikut campur terlalu jauh. Aku hampir tertawa. Terlalu jauh dari apa? Tanyaku pelan. Dari pernikahanku sendiri? Rahannya mengeras. Kamu tahu, audit itu bukan kebetulan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya cukup lama, sampai dia yang lebih dulu mengalihkan pandangan. Itu pertama kalinya aku melihat celah di kepercayaan dirinya. Kamu tidak mengerti situasinya, katanya lagi. Suaranya lebih rendah. Semua ini demi masa depan. Masa depan siapa? Aku memotong. Dia terdiam. Aku melangkah lebih dekat. Aku sudah lihat aliran dananya, kataku tenang. Jangan berpura-pura ini soal cinta. Wajahnya memucat sepersekian detik. Cukup untuk memastikan satu hal. Dia tahu.
Dia sadar resiko itu ada, dan dia tetap memilih terlibat. "Kamu tidak punya bukti apapun," katanya cepat, mencoba memulihkan posisi. Aku tersenyum tipis. "Apa kamu yakin?" Keheningan menggantung di antara kami. Suara kendaraan lewat terasa jauh. Untuk pertama kalinya sejak malam penghinaan itu, aku melihat dia bukan sebagai perempuan yang menang, tapi sebagai seseorang yang mulai takut kehilangan pegangan. "Kamu akan menghancurkan karir banyak orang," katanya akhirnya. Aku mengegeleng pelan. Aku tidak menghancurkan siapapun. Aku hanya berhenti menutup mata. Kalimat itu membuatnya kehilangan kata-kata. Karena dia tahu, selama ini aku memang menutup mata. Untuk suamiku, untuk citra keluarga, untuk menjaga nama baik. Sekarang aku tidak lagi melakukan itu, dan itu yang membuat mereka pamit. Dia menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Kamu masih mencintainya?" Pertanyaan itu tidak terduga. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Aku mencintai versi dirinya yang dulu, bukan yang berdiri di panggung itu. Nadia menelan ludah, karena dia sadar, versi yang berdiri di panggung itu adalah versi yang memilihnya. Dan kalau versi itu jatuh, dia akan ikut jatuh. Audit belum menemukan apa-apa, katanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Belum, aku mengangguk. Tapi angka tidak bisa disembunyikan selamanya. Dia akhirnya mundur selangkah. Bukan secara dramatis, tapi cukup jelas. "Kamu tidak akan bisa mengendalikan semua ini," katanya sebelum masuk ke mobilnya. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya berkata pelan. Aku tidak ingin mengendalikan. Aku hanya ingin semuanya terang. Mobilnya pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan bukan hanya di suamiku, tapi juga di perempuan yang dia pilih. Retakan itu bukan lagi di pernikahanku. Retakan itu mulai muncul di antara mereka. Karena saat tekanan datang, hubungan yang dibangun dari ambisi dan rahasia jarang bisa berdiri lama. Dan aku tahu, semakin audit berjalan, semakin mereka akan saling menyalahkan. Aku tidak perlu menyerang. Aku hanya perlu menunggu. Dan cahaya yang sudah menyala itu akan membuat bayangan mereka semakin jelas terlihat. Seminggu setelah audit dimulai, namanya dipanggil lebih sering ke ruang direksi. Awalnya dia masih terlihat percaya diri, masih mengenakan jas rapi, masih berjalan tegak. Tapi semakin hari, langkahnya tidak lagi setegas biasanya. Pertanyaan-pertanyaan mulai datang tentang alur dana, tentang rekening perantara, tentang tanda tangan persetujuan. Beberapa transaksi tidak memiliki dokumen pendukung yang jelas, dan itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu kalimat. Malam itu, dia akhirnya pulang, bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang terdesak. Dia masuk tanpa menyapaku, melepas jas dengan gerakan kasar, meletakkan tas di meja terlalu keras. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca, tenang. "Kamu bicara ke siapa lagi?" tanyanya tiba-tiba. Aku tidak langsung menjawab, menandai halaman bukuku, lalu menatapnya. "Maksudmu?" "Jangan pura-pura," katanya cepat. "Audit ini tidak mungkin sejauh ini tanpa ada yang membocorkan." Aku menghela nafas pelan. Kalau sistemnya bersih, tidak ada yang bisa dibocorkan. Dia menatapku tajam. "Kamu pikir kamu sedang melakukan hal benar? Apa yang salah dengan kebenaran?" Tanyaku balik. Dia berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, suaranya meninggi di depanku. "Kamu akan menghancurkan semuanya." Aku berdiri perlahan, menatapnya sejajar. "Apa yang kamu sebut semuanya?" Tanyaku pelan. "Perusahaan atau citramu?" Kalimat itu membuatnya terdiam sesaat. Karena dia tahu jawabannya. Dia tidak marah karena perusahaan terancam. Dia marah karena reputasinya retak. Dia selalu bangga menjadi pria yang sukses, yang naik cepat, yang dikagumi. Malam pengumuman itu adalah panggungnya. Sekarang,
Panggung itu berubah menjadi ruang pemeriksaan. Dan dia tidak siap. Kita bisa selesaikan ini tanpa melibatkan direksi, katanya akhirnya, lebih rendah. Aku bisa mengatur ulang laporan, mengembalikan sebagian dana. Sebagian. Kata itu menggantung di udara. Jadi memang ada yang harus dikembalikan. Tanyaku tenang. Dia terdiam. Kesalahan kecil. Terlalu cepat bicara. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar tidak memegang kendali. Aku tidak berteriak. Aku tidak menuduh. Aku hanya berkata pelan. Kamu seharusnya memikirkan semua ini sebelum berdiri di panggung itu. Rahangnya menegang. Jelas dia tidak menyangka aku akan tetap setenang ini. Dia mungkin berharap aku menangis, atau memohon, atau marah tanpa arah. Tapi aku tidak melakukan itu. Dan ketenanganku justru membuatnya lebih gelisah. Ini belum tentu terbukti, katanya mencoba meyakinkan diri sendiri. Belum, aku mengangguk. Tapi kamu sendiri sudah terdengar takut. Sunyi. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Untuk beberapa detik, kami berdiri saling menatap. Dulu tatapan seperti itu penuh cinta. Sekarang, penuh perhitungan. Apa kamu benar-benar ingin melihatku jatuh? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu tidak terdengar marah. Terdengar lelah. Aku memikirkan jawabannya. Lalu berkata jujur. Aku hanya ingin semuanya terang. Kalimat itu sederhana. Tapi dia tahu artinya. Aku tidak akan menarik apapun. Aku tidak akan menyelamatkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia sadar bahwa aku tidak lagi berdiri di belakangnya. Aku berdiri di hadapannya. Malam itu dia tidak mencoba menyentuhku, tidak mencoba berdamai. Dia masuk ke kamar kerja dan menutup pintu lebih keras dari biasanya. Aku duduk kembali, mengambil bukuku, tapi aku tidak membaca. Aku hanya menatap halaman kosong. Karena aku tahu, tekanan ini belum selesai. Audit belum sampai puncaknya. Direksi belum mengambil keputusan. Dan dia belum benar-benar kehilangan semuanya. Tapi satu hal sudah pasti. Pria yang berdiri percaya diri di atas panggung itu mulai retak. Dan semakin dia mencoba mengendalikan situasi, semakin jelas terlihat bahwa kendali itu sudah lepas dari tangannya. 2 hari setelah pertengkaran itu, dia datang lagi. Kali ini tanpa jas, tanpa nada tinggi, tanpa sikap ingin menang. Wajahnya lelah. Audit sudah hampir selesai, katanya pelan setelah duduk. Direksi menemukan lebih banyak dari yang kukira. Aku mengangguk. Aku tidak terkejut. Aku bisa kehilangan jabatan. Lanjutnya, semua yang kubangun. Ia menatapku, seperti berharap ada simpati. Kamu memikirkan itu sebelum malam peresmian? Tanyaku tenang. Ia terdiam. Beberapa detik yang menjawab semuanya. Kita masih bisa selesaikan ini, katanya cepat. Tarik laporan itu, aku akan kembalikan dananya. Kita perbaiki diam-diam. Diam-diam. Seperti aku selalu lakukan dulu. Menjaga citranya, menutup kekurangannya, menyelamatkan namanya. Aku menatapnya lurus. Yang kamu minta bukan perdamaian, kataku pelan. Kamu minta perlindungan. Ia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Kamu tahu kenapa aku melakukannya di panggung itu? Tanyanya tiba-tiba. Aku menunggu. Aku tidak ingin terlihat bersalah. Kalimat itu sederhana dan sangat jujur. Bukan cinta yang mendorongnya, bukan masa depan, tapi citra. Ia takut terlihat gagal, takut terlihat meninggalkan tanpa alasan. Jadi, ia memilih membuatku tampak tertinggal. Aku tersenyum tipis. Kamu berhasil, kataku. Malam itu semua orang melihatmu kuat. Aku berhenti sejenak. Sekarang, mereka melihatmu apa adanya. Ia menatapku. Ada sesuatu yang pecah di sana. Kalau aku jatuh, kamu juga ikut, katanya pelan. Ancaman halus. Aku berdiri. Aku sudah jatuh malam itu, jawabku.
di depan semua orang. Sunyi. Tapi, aku bangkit tanpa menjatuhkan siapapun. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat seperti pria yang memegang kendali. "Hentikan ini," katanya hampir berbisik. "Tolong." Kata itu terdengar asing. Aku menarik nafas. "Aku tidak melakukan apa-apa," kataku tenang. "Aku hanya berhenti menutup apa yang sudah kamu lakukan." Kalimat itu menjadi batas. Batas antara kami sebagai pasangan dan sebagai dua orang yang berdiri di sisi berbeda. Ia berdiri perlahan. Kalau ini terbuka semua, kita tidak akan kembali seperti dulu. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan kali ini, aku tidak lagi ingin kembali. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Aku tidak menangis. Karena yang benar-benar selesai malam itu bukan hanya pernikahan kami, tapi kebiasaanku melindunginya. Dan tanpa perlindungan itu, ia harus berdiri sendiri. Besok, semuanya akan terang. Dan aku tidak akan mundur. Rapat direksi dimulai tepat pukul 10 pagi. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan semua kursi sudah terisi. Dia duduk di sisi kiri meja panjang dengan jas rapi dan wajah yang berusaha tetap tenang, meski ketegangannya terlihat jelas. Presentasi dibuka tanpa basa-basi. Slide pertama menampilkan alur transfer dana, tanggal, nominal, dan rekening tujuan. Tidak ada yang berbicara. Semua hanya memperhatikan layar. Slide berikutnya menunjukkan dokumen persetujuan yang tidak lengkap, disusul tanda tangan digital dengan waktu yang janggal. Seorang direksi bertanya singkat, kenapa transaksi sebesar itu tidak pernah dilaporkan secara resmi? Dia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya penempatan sementara dan dananya akan dikembalikan. Suaranya terdengar stabil, tapi tidak lagi meyakinkan seperti biasanya. Lalu muncul potongan email di layar besar. Kalimatnya pendek dan jelas. Pastikan sebelum pengumuman. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada lagi ruang untuk penafsiran. Dia menoleh ke arahku. Mungkin berharap aku akan tetap diam seperti dulu. Tapi kali ini aku berdiri. Aku tidak datang ke sini untuk mempermalukannya, kataku tenang. Aku hanya ingin semuanya jelas. Beberapa kepala menoleh ke arahku. 2 minggu sebelum malam peresmian itu, aku sudah tahu tentang transfer ini. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya menyimpan datanya. Aku menatapnya langsung. Kamu bilang aku tidak pantas berjalan di sampingmu. Ternyata yang tidak pantas itu, kamu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya kalimat yang jatuh tepat di tempatnya. Dia ingin membalas, tapi semua jawabannya sudah ada di layar. Fakta berbicara lebih keras dari pembelaan. Ketua direksi akhirnya menutup presentasi dan menyampaikan keputusan sementara. Skorsing jabatan, pembekuan akses keuangan, dan penyelidikan lanjutan. Kalimatnya formal, singkat, tapi cukup untuk meruntuhkan citra yang ia bangun bertahun-tahun. Dia duduk kembali dengan bahu yang sedikit turun. Untuk pertama kalinya, dia tidak memegang kendali ruangan itu. Aku tidak tersenyum. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa semuanya akhirnya terang. Malam peresmian itu dia memilih mempermalukanku di depan banyak orang. Hari ini, kebenaran berdiri tepat di hadapannya. Dan kali ini, tidak ada panggung untuk menyelamatkannya. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku tidak lagi merasa kecil. Karena yang benar-benar menjatuhkannya bukan aku, melainkan pilihan yang ia buat sendiri. Setelah rapat itu, semuanya bergerak cepat. Surat skorsing keluar resmi, aksesnya keuangan dibukukan, namanya tidak lagi disebut sebagai direktur muda yang bersinar, tapi sebagai pihak yang sedang diselidiki. Nadia mengundurkan diri seminggu kemudian. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pembelaan. Hubungan yang dibangun di atas rahasia tidak pernah kuat saat rahasia itu terbuka. Dia mencoba menghubungiku. Pesan singkat, telepon berulang. Akhirnya aku angkat. Suaranya tidak lagi tegas. Aku bisa kehilangan segalanya, katanya pelan. Aku diam. Aku butuh bantuan hukum, lanjutnya. Kamu masih istriku. Kalimat itu terdengar terlambat. Status itu yang dia cabut sendiri di panggung malam itu.
Aku tidak akan menghalangimu memperbaiki kesalahanmu, jawabku tenang. Tapi aku tidak akan menanggungnya. Itu keputusan pertamaku. Keputusan kedua lebih jelas. Aku mengajukan gugatan cerai. Tanpa drama, tanpa teriakan. Di ruang sidang, aku berdiri tegak. Hakim bertanya alasan. Kepercayaan sudah tidak ada, jawabku singkat. Tidak perlu cerita panjang. Semua sudah cukup jelas. Dia hadir di sidang pertama. Wajahnya lebih pucat. Tatapannya tidak lagi menantang. Hanya lelah. Aku tidak membencinya. Aku juga tidak ingin membalas apapun lagi. Karena yang perlu kulakukan sudah selesai. Proses hukum perusahaan berjalan terpisah. Aku tidak ikut campur. Aku tidak menolong. Aku tidak menjatuhkan. Aku hanya berjalan keluar. Rumah itu akhirnya kujual. Aku pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih tenang, lebih jujur. Beberapa orang bertanya, apakah aku menyesal? Aku selalu menjawab sama. Dipermalukan di depan umum memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi hidup bersama seseorang yang takut terlihat bersalah, lebih dari takut berbuat salah. Malam itu dia memilih terlihat kuat. Hari ini, aku memilih benar. Dan pilihanku tidak butuh panggung. Aku tidak menghancurkannya. Aku hanya berhenti melindunginya. Dan saat perlindungan itu hilang, yang tersisa hanyalah apa yang ia bangun sendiri. Cerita ini tidak berakhir dengan balikan. Tidak dengan penyesalan romantis. Cerita ini berakhir dengan keputusan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar berdiri untuk diriku sendiri. Sekarang, kalau kamu berada di posisiku malam itu, apakah kamu akan menangis di bawah lampu panggung? Atau kamu akan menunggu sampai semuanya terang? Dipermalukan di depan umum memang terasa seperti dunia runtuh. Malam itu, saat dia menggenggam tangan perempuan lain dan mengatakan, "Aku tidak lagi cukup," semua mata tertuju padaku. Rasanya seperti harga diri dijatuhkan begitu saja. Tapi, waktu memberiku jarak untuk melihat semuanya dengan lebih jernih. Yang runtuh malam itu bukan hidupku. Yang runtuh adalah bayanganku tentang siapa dirinya sebenarnya. Selama ini, aku pikir kesetiaan berarti melindungi pasangan dalam keadaan apapun. Menutup kekurangan, menahan pertanyaan, memilih diam demi menjaga nama baik bersama. Tapi aku sadar, melindungi bukan berarti membiarkan kesalahan terus terjadi. Saat aku berhenti melindunginya, kebenaran mulai berdiri sendiri. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena setiap pilihan punya konsekuensi. Aku tidak menghancurkannya. Aku hanya memilih tidak lagi menjadi tamengnya. Hari ini hidupku lebih tenang. Tidak sempurna, tapi jujur. Aku tidak lagi berdiri di bawah bayangan siapapun. Kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu ternyata bukan akhir. Itu awal yang lebih bersih. Cerita ini tidak berakhir dengan balikan. Tidak dengan penyesalan romantis. Cerita ini berakhir dengan keputusan yang tegas. Aku memilih benar, aku memilih pergi, aku memilih diriku sendiri. Sekarang, kalau kamu berada di posisiku malam itu, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di komentar.